diam-diam sukses, dendam adik ipar yang membuktikan diri. Rina, adik perempuan Andi, selalu merasa terpojokkan oleh sikap sombong kakak iparnya, Nadia, yang selalu memamerkan kekayaan dan kesuksesannya. Nadia, yang sering merendahkan dan menganggap dirinya lebih unggul, tidak pernah memberikan dukungan kepada Rina yang berjuang untuk mandiri. Namun, Rina tidak membiarkan itu menghancurkan semangatnya. Diam-diam, dia bekerja keras, membangun karir, dan meraih kesuksesan yang bahkan melampaui apa yang pernah dicapai Nadia. Ketika Rina akhirnya mencapai puncak kesuksesan, Nadia terpaksa menelan kenyataan pahit dan merasakan iri atas pencapaian adik iparnya yang dulu dia anggap remeh. Diam-diam sukses bukan hanya kisah tentang persaingan, tetapi juga tentang bagaimana kerja keras dan keteguhan hati bisa meruntuhkan kesombongan dan mengubah takdir. Perjalanan Nadia menuju sukses dan kedamaian. Penasaran? Tonton sekarang! Ikuti perjalanan emosional Nadia yang penuh dengan ambisi, kesuksesan, dan perasaan kosong di balik pencapaian luar biasa. Bagaimana akhirnya dia menemukan kedamaian batin? Temukan jawabannya hanya di sini. Kilauan, jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terinspirasi, subscribe untuk lebih banyak cerita menarik, dan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan tentang perjalanan Nadia. Kami ingin mendengar pendapat kalian. Awal yang diam-diam. Matahari mulai tenggelam di balik perbukitan ketika Rina tiba di rumah kakaknya. Udara sore terasa sejuk, namun tidak mengurangi kegelisahan di dalam hatinya. Ini adalah hari pertama Rina kembali tinggal bersama kakaknya, Andi, dan istrinya, Nadia, setelah menyelesaikan kuliahnya di luar kota. Rumah Andi megah, dengan halaman yang luas dan pemandangan taman yang asri, sebuah cerminan dari keberhasilan karirnya sebagai pengusaha yang sukses. Namun, di balik semua kemewahan itu, Rina tahu ada sesuatu yang membuatnya tidak sepenuhnya merasa nyaman. Dari depan pintu, terdengar suara tawa Nadia yang nyaring mengisi ruangan. Rina mengetuk pintu dengan ragu. Sebelum sempat melangkah lebih jauh, pintu itu terbuka lebar, memperlihatkan sosok Nadia dengan senyum yang tampak hangat di permukaan, tapi penuh dengan aura superior. "Oh, akhirnya kamu datang juga," kata Nadia dengan nada tinggi yang hampir membuat Rina merasa seperti tamu tak diundang. "Ya, maaf agak terlambat." "Jalanan macet," jawab Rina, berusaha tetap sopan. "Tak apa-apa. Aku yakin kamu belum pernah macet dengan mobil semewah milikku," ujar Nadia sambil melirik mobil sportnya yang diparkir di depan rumah. Rina hanya tersenyum tipis, sudah terbiasa dengan komentar Nadia yang sering memamerkan apapun yang dimilikinya. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam rumah. Rina menatap interior yang penuh dengan barang-barang mahal, lampu kristal menggantung di langit-langit, lukisan besar seniman terkenal tergantung di dinding, dan sofa kulit mahal yang tampak seperti jarang digunakan. Semua serba elegan, tetapi terasa dingin dan tidak bersahabat. "Andi belum pulang?" tanya Rina sambil melepas sepatunya. "Dia masih di kantor." "Kamu tahu, pekerjaan itu tidak pernah selesai kalau sudah jadi direktur," jawab Nadia, lagi-lagi menonjolkan betapa suksesnya suaminya, seolah menegaskan betapa jauh jarak antara dunia mereka dengan Rina yang baru saja lulus dan belum memiliki pekerjaan tetap. Nadia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia dan Andi hidup di atas semua orang, termasuk Rina. Rina tahu sikap itu sudah muncul sejak lama. Sejak awal menikah dengan Andi, Nadia selalu ingin terlihat sempurna dan unggul, baik di depan keluarga maupun teman-teman mereka.
Dan di setiap kesempatan, Nadia tidak pernah sungkan untuk merendahkan orang lain, bahkan adik iparnya sendiri. Rina mengingat kembali hari-hari ketika dia pulang untuk liburan semester. Nadia selalu membicarakan kesuksesan dirinya dan Andi tanpa henti, seolah-olah dunia hanya berputar di sekitar mereka. "Bagaimana kuliahmu? Sudah ada rencana selanjutnya?" tanya Nadia, pura-pura tertarik. "Belum banyak. Aku masih mencari pekerjaan yang cocok," jawab Rina, sedikit enggan untuk menceritakan lebih banyak. Dia tahu, apapun jawabannya, pasti akan ada komentar sinis dari Nadia. Nadia tersenyum kecil. "Ya, memang tidak mudah, apalagi di zaman sekarang. Tapi jangan khawatir, selama kamu tinggal di sini, kamu pasti akan baik-baik saja. Meski ya, mungkin sulit untuk mencapai apa yang sudah aku dan Andi raih," ucap Nadia sambil memutar gelang emas di pergelangan tangannya, sebuah simbol lain dari kekayaan mereka. Rina menahan napas sejenak. Ucapan itu terdengar seperti sindiran, tapi dia memilih untuk tidak merespons. Dia tahu, berdebat dengan Nadia hanya akan memperburuk suasana. Lebih baik dia fokus pada tujuannya, membangun karirnya sendiri dan membuktikan bahwa dia juga bisa sukses, meski tidak dengan cara pamer seperti Nadia. Malam itu, Rina duduk di kamarnya yang sederhana, memandangi jendela ke arah taman belakang. Pikiran-pikirannya berputar, penuh dengan harapan dan juga kegelisahan. Dia tahu bahwa tinggal di rumah ini tidak akan mudah. Nadia, dengan sikapnya yang selalu merasa lebih baik, pasti akan terus memberikan tekanan. Tapi Rina tidak ingin menyerah. Dia bertekad untuk tidak hanya bertahan, tapi juga bangkit dan membuktikan bahwa dirinya bisa mencapai lebih dari apa yang dipikirkan orang lain. Keesokan harinya, Rina memulai harinya dengan berusaha tetap tenang. Sambil menyiapkan sarapan di dapur, Nadia masuk dengan pakaian olahraga mahalnya, bersiap untuk pergi ke gym mewah di kota. "Aku harap kamu tidak keberatan kalau aku meninggalkan kamu sendirian. Kamu bisa mengurus dirimu sendiri, kan? Aku hanya ingin memastikan kamu tidak merasa terlalu ketinggalan," kata Nadia sambil tersenyum tajam. Rina mengangguk sambil tersenyum, meski hatinya tersengat. "Aku baik-baik saja. Aku bisa mengurus diriku sendiri," balasnya singkat. Dalam hatinya, Rina tahu ini baru permulaan. Nadia tidak akan berhenti menyombongkan segalanya, dari barang-barang mewah hingga status sosialnya. Tapi Rina tidak ingin terus berada di bawah bayang-bayang kesombongan kakak iparnya. Dia sudah memutuskan, diam-diam dia akan bekerja keras, membangun jalan kesuksesannya sendiri, dan suatu hari nanti, dia akan berdiri di puncak tanpa perlu menyombongkan apapun di malam yang hening. Dengan tekad yang semakin kuat, Rina berjanji pada dirinya sendiri. Dia tidak akan diam dalam rasa sakit hati dan perasaan diabaikan. Dia akan membalas, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan dan kesuksesan nyata yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahkan oleh Nadia. Awal dari sebuah perjuangan. Hari-hari awal Rina di rumah Andi dan Nadia berjalan dengan lambat, tapi penuh dengan tantangan yang tak terlihat. Setiap pagi, Rina bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena ada sesuatu yang mendesak, melainkan karena ada beban di dadanya. Suara Nadia yang berceloteh di ruang tamu tentang berbagai hal, mulai dari perjalanan liburannya, tas bermerek baru, hingga investasi yang menghasilkan puluhan juta rupiah, membuat Rina merasa kecil dan tidak berarti. Setiap kali Rina duduk bersama di ruang makan,
Nadia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyisipkan komentar tentang gaya hidupnya yang mewah. "Oh, Andi baru saja membelikan aku jam tangan baru." "Keren, kan?" kata Nadia suatu pagi, sambil menunjukkan pergelangan tangannya yang berkilauan oleh berlian. "Bagus, ya," jawab Rina singkat, berusaha untuk tidak terlibat lebih jauh. Dia tahu, membalas atau terlalu banyak berkomentar hanya akan membuka jalan bagi Nadia untuk terus pamer dan merendahkannya. Rina tidak pernah keberatan dengan kemewahan yang dimiliki Nadia. Yang mengganggunya adalah cara Nadia menganggap kemewahan itu sebagai tolok ukur kesuksesan dan kebahagiaan. Seolah-olah, hanya dengan memiliki barang-barang mahal dan rumah besar, seseorang bisa dianggap lebih baik dari orang lain. Rina merasa ada hal yang jauh lebih penting daripada itu: kemandirian, kerja keras, dan pencapaian yang tidak perlu diumbar-umbar. Namun, untuk saat ini, Rina harus mengakui bahwa dia berada di posisi yang tidak menguntungkan. Baru saja lulus kuliah, dia masih dalam tahap mencari pekerjaan yang tepat. Banyak teman-temannya yang sudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar, sementara Rina masih sibuk mengirimkan lamaran dan mengikuti wawancara. Ini bukanlah proses yang mudah, terutama dengan tekanan dari Nadia yang terus-menerus menyoroti ketidakberhasilan Rina. Pada suatu sore yang cerah, saat Nadia sedang keluar rumah untuk bertemu dengan teman-teman arisannya, Rina duduk di teras belakang. Di tangannya, ada ponsel yang dipenuhi dengan daftar perusahaan tempat dia mengirimkan lamaran pekerjaan. Satu persatu lamaran itu masih belum memberikan tanggapan yang diharapkan. Rina merasa cemas, tetapi dia menolak untuk menyerah. "Sudah dapat panggilan kerja?" tanya Andi tiba-tiba, yang baru saja pulang dari kantor dan mendekatinya. Rina terkejut dengan kedatangan kakaknya yang mendadak. Dia menatap Andi, yang selalu tampak tenang dan santai, meskipun pekerjaannya di perusahaan selalu penuh tekanan. "Belum," jawab Rina jujur. "Aku masih menunggu beberapa perusahaan membalas." Andi mengangguk, menyadari kegelisahan adiknya. "Jangan terlalu khawatir. Kamu baru saja lulus, dan ini butuh waktu. Aku tahu kamu berusaha keras," kata Andi, mencoba menyemangati Rina. Namun, bagi Rina, kata-kata kakaknya tidak cukup untuk menghilangkan beban di hatinya. "Kamu tahu, Nadia sering mengatakan hal-hal yang, ya, kamu tahu maksudku," ujar Rina pelan, sedikit ragu untuk membuka percakapan ini. Andi tertawa kecil, tetapi nadanya terdengar berat. "Ya, aku tahu. Nadia memang suka memamerkan apa yang dia punya. Tapi jangan diambil hati. Itu hanya caranya untuk merasa lebih baik tentang dirinya sendiri." Rina terdiam. Meskipun Andi mencoba untuk membuatnya merasa lebih baik, dia tahu bahwa masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar sikap Nadia yang suka pamer. Itu tentang harga dirinya, tentang keinginannya untuk diakui tanpa harus dibandingkan dengan Nadia. Setiap komentar Nadia tentang kesuksesan materialnya seperti duri yang menancap di hati Rina. Setelah Andi masuk ke dalam rumah, Rina memutuskan untuk tidak duduk diam lebih lama. Dia tahu, mengasihani diri sendiri tidak akan membawanya kemana-mana. Ponselnya kembali dia buka, tapi kali ini bukan untuk melihat lamaran pekerjaan. Dia mulai mencari berbagai kursus online dan seminar yang bisa membantunya meningkatkan keterampilan. Dia ingin memperluas wawasannya, mendapatkan lebih banyak pengalaman, dan membuka peluang-peluang baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Di malam yang sama,
Setelah Nadia pulang dengan tas belanja di tangannya, Rina duduk di ruang tamu, membaca materi kursus yang baru dia ikuti. Nadia lewat dengan sengaja menampilkan belanjaannya di depan Rina. "Lihat ini, baru datang dari Paris. Tas edisi terbatas. Kamu pasti belum pernah lihat yang seperti ini," ucap Nadia sambil mengeluarkan tas mewah berwarna merah dari dalam kantong belanja. Rina menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada laptopnya. "Oh, bagus," jawabnya singkat, sama seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam diri Rina. Bukannya merasa kecil atau terganggu oleh pameran kekayaan Nadia, dia justru merasa termotivasi. Dalam hatinya, Rina berjanji bahwa dia akan membuktikan kesuksesan yang sesungguhnya tidak diukur dari tas bermerek atau mobil mewah, melainkan dari kemampuan untuk bangkit, bertahan, dan berjuang untuk mencapai impian. Beberapa minggu kemudian, Rina mulai menemukan irama dalam rutinitasnya. Dia bangun pagi, mengikuti kursus online, memperluas jaringan profesionalnya, dan bahkan mulai menghadiri seminar-seminar bisnis kecil-kecilan di kota. Meskipun belum mendapatkan pekerjaan tetap, dia merasa semakin percaya diri dan optimis. Setiap langkah kecil yang dia ambil adalah bagian dari perjalanannya menuju sesuatu yang lebih besar. Di rumah, hubungan antara Rina dan Nadia tetap dingin. Nadia terus memamerkan kemewahan hidupnya, seolah-olah berharap Rina merasa semakin terpuruk. Tapi Rina, meskipun di dalam hatinya masih terselip perasaan tersinggung, mulai belajar untuk tidak terpancing. Dia tidak butuh pengakuan dari Nadia. Apa yang dia butuhkan adalah membuktikan bahwa dia bisa sukses dengan caranya sendiri. Suatu hari, Nadia mendekati Rina di ruang makan sambil membawa beberapa majalah mode. "Kamu tahu, Rina," kata Nadia sambil duduk di seberang meja. "Aku pernah berpikir, mungkin kamu bisa ikut denganku ke beberapa acara sosial. Kamu tahu, bertemu dengan orang-orang penting. Mungkin itu akan membantumu mencari pekerjaan." Nadia tersenyum manis, tapi Rina tahu ada nada merendahkan di balik kata-katanya. Rina tersenyum kembali, tapi kali ini dengan tenang. "Terima kasih, Nadia, tapi aku punya rencana lain. Aku sedang bekerja keras untuk sesuatu yang lebih besar." Nadia tampak sedikit terkejut, tetapi dia tidak berkata lebih lanjut. Mungkin dia tidak mengira Rina punya rencana atau ambisi yang jelas. Tapi bagi Rina, ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Dia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, sebuah tekad yang tidak bisa dihentikan oleh ejekan atau sindiran dari siapapun, termasuk Nadia. Rina tahu, jalannya masih panjang. Tapi dia yakin, suatu hari nanti, dia akan berdiri di puncak, dan pada saat itu, Nadia akan menyadari bahwa semua kesombongan dan pameran kekayaan tidak ada artinya dibandingkan dengan kesuksesan yang diperoleh dari ketekunan dan kerja keras. Titik balik dan peluang baru. Minggu-minggu berlalu dengan cepat. Rina semakin tenggelam dalam rutinitas barunya. Setiap pagi, dia duduk di depan laptopnya, menghadiri seminar online, mengerjakan tugas kursus, atau mencari lowongan pekerjaan. Sementara itu, di sekelilingnya, kehidupan Nadia terus berputar di sekitar kemewahan. Setiap hari Nadia menemukan hal baru untuk dipamerkan, entah itu pakaian desainer terbaru atau undangan ke pesta mewah. Namun, alih-alih merasa terintimidasi, Rina semakin fokus pada tujuannya, menemukan jalan suksesnya sendiri. Suatu pagi,
Rina duduk di meja dapur sambil menikmati secangkir kopi dan membaca artikel tentang perkembangan industri startup. Dia mendengar suara langkah kaki Nadia yang turun dari tangga dengan langkah percaya diri. Seperti biasa, Nadia mengenakan pakaian yang terlihat mahal dan rapi, seolah-olah setiap hari adalah kesempatan untuk tampil di depan kamera. "Kamu masih belum dapat kerja, ya?" tanya Nadia dengan nada acuh tak acuh, sambil membuka kulkas untuk mengambil botol jus segar. Komentarnya terdengar tidak peduli, tapi bagi Rina, ada sesuatu yang selalu terasa menusuk dari setiap kata-kata Nadia. Rina menggeleng, menelan sedikit perasaan frustrasi yang selalu muncul setiap kali pertanyaan itu diajukan. "Aku sedang mencari peluang yang tepat. Aku tidak ingin terburu-buru mengambil pekerjaan yang hanya untuk sekadar bekerja." Nadia tersenyum tipis sambil meneguk jusnya. "Oh, tentu saja. Kamu tahu, dalam hidup ini, kamu harus punya strategi. Lihat aku, misalnya. Aku selalu tahu apa yang aku inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Itulah kenapa aku berada di sini sekarang." Nadia melirik jam tangan mewahnya sejenak sebelum kembali menatap Rina. "Tapi, yah, tidak semua orang seberuntung aku." Rina hanya tersenyum kecil, menahan diri untuk tidak terpancing. Dia tahu bahwa Nadia tidak pernah benar-benar mendukungnya. Bagi Nadia, hidup adalah kompetisi yang harus dimenangkan, dan keberhasilan Rina akan dianggap sebagai ancaman, bukan pencapaian yang bisa dibanggakan bersama. Namun, Rina juga menyadari bahwa Nadia tidak memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa kesuksesan bukan hanya tentang apa yang bisa dilihat dari luar. Sore itu, ketika Nadia pergi untuk bertemu dengan teman-temannya, Rina mendapat sebuah email dari salah satu perusahaan startup yang pernah dia lamar. Email itu sederhana, tapi cukup untuk membuat jantung Rina berdebar kencang. Mereka mengundangnya untuk wawancara sebagai bagian dari program akselerator bisnis, sebuah peluang yang jarang muncul. Perusahaan itu bergerak di bidang teknologi ramah lingkungan, sesuatu yang selalu menarik minat Rina sejak lama. "Ini mungkin kesempatan besar," pikirnya sambil memandangi layar laptop. Senyum kecil muncul di wajahnya. Setelah berminggu-minggu mengirim lamaran tanpa hasil, akhirnya ada secercah harapan. Perusahaan itu mungkin tidak sebesar yang lain, tapi potensi untuk berkembang dan berinovasi di bidang yang dia sukai membuatnya sangat tertarik. Wawancara itu dijadwalkan 3 hari lagi. Selama 3 hari itu, Rina mempersiapkan diri dengan serius. Dia menggali informasi tentang perusahaan, mempelajari proyek-proyek mereka, dan merancang strategi untuk membuat kesan yang baik. Dia tahu bahwa dia harus menunjukkan bukan hanya kemampuannya, tapi juga semangatnya untuk berkontribusi dalam sesuatu yang berdampak positif bagi masyarakat. Ketika hari wawancara tiba, Rina mengenakan pakaian formal yang sederhana tapi rapi. Berbeda dengan gaya Nadia yang selalu mencolok, Rina memilih untuk tampil tenang dan profesional. Dia menuju ke kantor startup tersebut yang terletak di sebuah gedung kecil tapi modern di pusat kota. Wawancaranya berjalan lebih baik dari yang dia bayangkan. Pihak perusahaan tampak terkesan dengan pengetahuannya tentang teknologi ramah lingkungan, serta semangatnya untuk terlibat dalam proyek yang dapat membuat perubahan. Mereka mengajukan banyak pertanyaan yang menantang, tapi Rina menjawab semuanya dengan percaya diri. Ketika wawancara selesai, salah satu manajer rekrutmen tersenyum dan berkata, "Kami jarang bertemu dengan kandidat yang memiliki semangat sebesar kamu, Rina. Aku bisa merasakan bahwa kamu bukan hanya ingin bekerja,
tapi benar-benar ingin berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Itu adalah nilai yang sangat kami hargai di sini. Rina tersenyum lega. Terima kasih. Itu memang tujuan saya. Saya ingin menjadi bagian dari sesuatu yang dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dia pulang ke rumah dengan perasaan optimis. Meskipun belum ada keputusan final, wawancaranya berjalan dengan sangat baik. Dia merasa yakin bahwa inilah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa membawanya keluar dari bayang-bayang Nadia. Namun, ketika Rina sampai di rumah, Nadia sudah berada di ruang tamu, duduk dengan anggun di atas sofa sambil memegang majalah mode. Begitu melihat Rina masuk, Nadia langsung berbicara, "Aku baru saja berbicara dengan teman-temanku. Mereka bilang kamu masih mencari pekerjaan. Kamu tahu, mungkin kamu harus mempertimbangkan untuk bekerja di tempat yang lebih stabil. Seperti perusahaan besar yang bisa memberikanmu gaji tinggi." Rina tersenyum, kali ini tidak merasa tertekan. "Aku baru saja selesai wawancara di sebuah startup yang bergerak di bidang teknologi ramah lingkungan. Aku pikir ini peluang yang bagus." Nadia melirik Rina dari ujung matanya, kemudian terkekeh kecil. "Startup? Ya, aku mengerti. Tapi kamu tahu kan, startup itu berisiko. Tidak semua orang bisa berhasil di sana. Kamu mungkin harus bersiap-siap jika kalau hal itu tidak berjalan sesuai rencana." Kata-kata Nadia terasa seperti sebuah peringatan terselubung, tapi Rina tidak terpengaruh. Dia sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. "Aku mengerti risikonya, tapi aku lebih tertarik pada dampaknya. Aku ingin bekerja di tempat di mana aku bisa membuat perbedaan, bukan hanya mendapatkan gaji besar." Nadia hanya mengangkat bahu dan kembali fokus pada majalahnya. "Yah, kalau itu yang kamu inginkan," katanya dengan nada yang jelas meremehkan. Namun, di dalam hatinya, Rina tidak goyah. Dia tahu apa yang dia inginkan, dan dia bertekad untuk mengejarnya. Peluang baru ini, meskipun kecil dan penuh risiko, adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar. 2 hari kemudian, kabar baik itu datang. Rina menerima telepon dari manajer rekrutmen perusahaan startup tersebut. "Selamat, Rina. Kami dengan senang hati ingin menawarkan kamu posisi di tim kami," kata suara di telepon. Jantung Rina berdetak cepat, tapi dia berusaha tetap tenang. "Terima kasih. Ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. Saya sangat bersemangat untuk memulai." Setelah menutup telepon, Rina tersenyum lebar. Ini adalah titik balik yang dia butuhkan. Dia tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tapi juga sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa sukses dengan caranya sendiri. Tidak peduli seberapa banyak Nadia memamerkan kekayaan atau merendahkannya, Rina tahu bahwa jalannya menuju kesuksesan sudah terbuka. Dan kali ini, dia akan melangkah dengan mantap, tanpa perlu melihat ke belakang. Namun, di balik kegembiraannya, Rina tahu bahwa ini baru permulaan. Kesuksesan sejati tidak datang dalam semalam, dan masih banyak tantangan yang menunggunya. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai puncak, dan pada saat itu, Nadia tidak akan punya alasan lagi untuk meremehkannya. Menghadapi tantangan pertama. Hari pertama Rina di kantor startup barunya adalah pengalaman yang mendebarkan sekaligus menantang. Kantor startup itu terletak di sebuah gedung berlantai 3 yang modern dan minimalis.
Dinding kaca yang besar memungkinkan sinar matahari masuk, membuat suasana ruangan terasa terang dan terbuka. Rina bisa merasakan atmosfer yang penuh semangat begitu dia melangkah masuk. Para karyawan, meski masih muda, tampak sibuk, namun penuh energi, bekerja dengan laptop mereka di meja-meja yang tersebar rapi. Rina disambut hangat oleh timnya. Mereka adalah sekelompok orang muda yang bersemangat. Sebagian besar baru saja menyelesaikan proyek besar di bidang teknologi ramah lingkungan. Tim ini terdiri dari ahli teknologi, desainer produk, dan orang-orang pemasaran yang semuanya berkolaborasi untuk membawa perubahan nyata. Rina segera menyadari bahwa inilah lingkungan yang dia butuhkan, dinamis, inovatif, dan penuh tantangan. Pekerjaanmu tidak akan mudah, tapi aku yakin kamu bisa memberikan banyak kontribusi, kata Sarah, manajer proyek, yang menjadi mentor Rina dalam minggu pertama. Sarah adalah wanita berusia awal 30-an yang cerdas dan berwibawa, namun tetap ramah. Kami ingin mendengarmu menyuarakan ide-ide baru. Startup ini dibangun di atas inovasi, jadi jangan takut untuk berpikir di luar kotak. Rina mengangguk antusias. Dalam beberapa minggu pertama, dia langsung terlibat dalam proyek besar perusahaan, merancang sebuah sistem energi terbarukan untuk daerah pedesaan. Proyek ini menuntut kreativitas, riset mendalam, dan tentu saja kerja keras. Rina mulai menghabiskan banyak waktu di kantor, seringkali pulang larut malam. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah panggilan, kesempatan untuk membuktikan kemampuannya dan membuat dampak positif yang nyata. Namun, seiring berjalannya waktu, Rina mulai merasakan tekanan yang semakin meningkat. Dunia startup berbeda dari dunia korporat yang lebih mapan, di mana banyak struktur dan proses yang sudah diatur. Di sini, segala sesuatunya bergerak cepat, dan keputusan harus diambil dengan cepat pula. Kadang-kadang, mereka harus mengubah arah proyek dalam waktu singkat jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Suatu hari, ketika sedang rapat tim, Sarah memberikan briefing mendadak tentang sebuah tantangan baru yang mengharuskan mereka mempercepat peluncuran produk mereka dalam waktu 2 bulan, bukan 3 bulan seperti yang direncanakan sebelumnya. Perubahan ini dipicu oleh perusahaan pesaing yang tiba-tiba mengumumkan peluncuran produk serupa lebih awal dari yang diantisipasi. Aku tahu ini mendadak, kata Sarah, dengan wajah tegang tapi tegas. Tapi kita tidak punya pilihan. Jika kita tidak segera bertindak, kita akan kehilangan pangsa pasar yang penting. Kita harus menyelesaikan semuanya dalam 2 bulan. Ini berarti lembur, revisi besar-besaran, dan mungkin beberapa perubahan konsep. Rina merasa darahnya berdesir. Ini adalah ujian pertamanya. Dia harus membantu tim menyelesaikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah dia bayangkan, dan dalam waktu yang lebih singkat. Meskipun gugup, dia tahu bahwa ini adalah saat untuk membuktikan diri. Baiklah, apa langkah pertama kita? Tanya Rina, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Tim mulai merinci rencana baru, membagi tugas, dan mendiskusikan strategi mereka. Semua orang berkomitmen penuh untuk menghadapi tantangan ini, termasuk Rina. Tapi di balik semua itu, dia tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang dipertaruhkan, tidak hanya proyek ini, tapi juga kredibilitas dan reputasinya sebagai anggota baru tim. Rina bekerja keras siang dan malam. Dia bahkan sering membawa pekerjaan pulang ke rumah. Setiap kali dia pulang terlambat, dia harus menghadapi tatapan Nadia yang penuh sinis.
Nadia tampak heran melihat Rina yang begitu sibuk dan berdedikasi pada pekerjaannya, sesuatu yang mungkin tak pernah dia bayangkan. Suatu malam, ketika Rina baru saja pulang dari kantor, Nadia sudah duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Begitu melihat Rina masuk, Nadia memulai percakapan seperti biasa. "Kamu kelihatannya sibuk sekali," kata Nadia dengan nada yang tidak benar-benar menunjukkan perhatian. "Apakah kamu yakin pekerjaanmu itu sepadan dengan semua usaha ini? Startup bisa sangat tidak stabil, kamu tahu." Rina duduk di kursi seberang Nadia, menarik napas panjang. "Ya, aku yakin. Ini pekerjaan yang aku inginkan. Dan meskipun berat, aku merasa sedang belajar banyak dan bisa memberikan dampak nyata." Nadia tersenyum tipis, lalu melirik jam tangannya yang mewah. "Yah, aku harap kamu benar. Tapi aku selalu percaya bahwa stabilitas lebih penting. Bekerja keras memang bagus, tapi apa gunanya kalau hasilnya tidak pasti?" Rina tahu bahwa Nadia tidak mengerti. Bagi Nadia, kesuksesan diukur dari stabilitas finansial dan kemewahan material. Tapi bagi Rina, kesuksesan adalah tentang membuat dampak, meraih mimpi, dan membuktikan bahwa dia bisa mencapai sesuatu yang lebih besar daripada sekedar hidup nyaman. Beberapa hari berikutnya, proyek di kantor semakin mendekati tenggat waktu. Tekanan semakin tinggi. Ada malam-malam di mana Rina hanya tidur beberapa jam, tapi dia tetap bangun dengan semangat yang sama. Di tengah-tengah kesibukan itu, dia mulai menunjukkan kemampuannya. Rina menjadi salah satu karyawan yang paling vokal dalam memberikan ide-ide segar dan solusi ketika masalah muncul. Setiap kali ada tantangan baru, Rina tidak menghindar. Dia maju ke depan, menawarkan diri untuk membantu menyelesaikannya. Rekan-rekannya mulai memperhatikannya. Sarah, manajer proyek, bahkan beberapa kali memuji Rina di depan tim karena ide-idenya yang brilian dan dedikasinya yang luar biasa. "Kamu benar-benar membawa energi baru ke dalam tim, Rina. Kami senang kamu ada di sini," kata Sarah suatu hari setelah rapat yang sukses. Pujian itu membuat Rina semakin percaya diri. Dia mulai merasakan bahwa inilah tempatnya, di antara orang-orang yang menghargai ide-ide dan kerja kerasnya, di mana dia bisa berkembang dan mencapai potensi penuh dirinya. Tapi seperti semua hal baik, tantangan besar pun muncul. Suatu malam, hanya seminggu sebelum tenggat waktu, salah satu komponen penting dari proyek mereka mengalami kegagalan teknis. Ini bukan kesalahan siapapun, tapi dampaknya sangat besar. Jika mereka tidak segera menemukan solusi, proyek yang sudah mereka kerjakan selama berminggu-minggu bisa gagal total. Rina merasakan ketegangan di udara ketika Sarah memanggil rapat darurat. Semua orang tampak panik, tapi Rina berusaha tetap tenang. Dalam situasi ini, mereka membutuhkan ide cepat dan solusi yang efektif. "Kita butuh rencana cadangan. Apa yang bisa kita lakukan dalam waktu singkat?" tanya Sarah dengan nada cemas. Rina, yang sudah memikirkan berbagai kemungkinan sejak kejadian itu terjadi, segera mengangkat tangan. "Aku punya ide. Kita bisa mengubah sedikit desain sistem, mengganti komponen yang bermasalah dengan teknologi alternatif yang lebih sederhana tapi tetap fungsional. Itu mungkin tidak sempurna, tapi bisa menyelamatkan proyek kita." Semua orang di ruangan itu terdiam sejenak, lalu Sarah menatap Rina dengan penuh harapan. "Itu bisa berhasil. Kita akan coba." Tapi waktunya sangat mepet. Mereka semua bekerja tanpa henti selama beberapa hari berikutnya,
memperbaiki masalah yang ada dengan solusi darurat yang diusulkan Rina. Meskipun ada ketegangan dan kelelahan yang luar biasa, tim tetap bersatu, bekerja bersama dengan tujuan yang sama, menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Pada akhirnya, proyek itu berhasil diluncurkan sesuai jadwal. Meskipun dengan beberapa penyesuaian, hasilnya tetap memuaskan, dan klien mereka sangat senang dengan apa yang telah mereka capai. Ketika semuanya selesai, Rina merasa lega, tapi juga bangga. Ini adalah tantangan besar pertama dalam karir barunya, dan dia telah melewatinya dengan sukses. Dia tahu bahwa jalan ke depan masih panjang dan penuh dengan rintangan, tapi untuk pertama kalinya, dia merasa yakin bahwa dia berada di jalur yang tepat. Kembali ke rumah malam itu, Rina duduk di teras belakang, memandangi bintang-bintang. Meskipun lelah, dia merasa puas. Dia tidak peduli dengan komentar Nadia atau pameran kemewahan yang selalu dia saksikan di rumah ini. Apa yang penting baginya adalah bahwa dia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa menghadapi tantangan dan berhasil. Ini adalah awal dari kesuksesannya, dan dia tahu bahwa ke depan, dia akan terus berkembang lebih jauh. Di dalam hatinya, Rina bertekad untuk terus maju. Dia ingin menunjukkan pada dunia, dan mungkin pada Nadia, bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang uang atau kemewahan. Ini tentang dedikasi, kerja keras, dan keberanian untuk terus maju, bahkan ketika tantangan terasa tak tertahankan. Kilas balik dan kesuksesan yang muncul. Seminggu setelah peluncuran sukses produk startupnya, Rina mulai merasakan dampak nyata dari hasil kerjanya. Pujian datang dari berbagai arah, tidak hanya dari tim internal tetapi juga dari para pemangku kepentingan luar. Keberhasilan proyek ini adalah sebuah langkah besar dalam karir Rina. Bukan hanya sebuah pencapaian personal, tapi juga menunjukkan pada dunia luar bahwa dia adalah seorang pemain kunci dalam perkembangan teknologi ramah lingkungan. Rina sering mengingat kembali bagaimana dirinya memulai perjalanan ini. Dari masa kecilnya yang sederhana, hingga menjadi seorang yang dihina secara halus oleh Nadia di setiap kesempatan, dia telah menghadapi banyak tantangan. Namun, tantangan itu justru membuatnya semakin kuat. Setiap penghinaan dan penolakan yang dia terima, terutama dari Nadia, menjadi bahan bakar yang membakar tekadnya untuk sukses. Rina mulai memahami bahwa hidup tidak selalu tentang bagaimana orang lain memandangnya, melainkan tentang bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Sore itu, ketika Rina kembali ke rumah, Andi sudah menunggunya di meja makan. Wajah suaminya yang biasa tenang tampak lebih serius dari biasanya. Di meja ada 2 cangkir kopi yang masih mengepul, tanda bahwa Andi sudah menyiapkannya sejak beberapa waktu yang lalu. "Kita harus bicara, Rin," kata Andi lembut, tapi jelas. Rina duduk di kursi seberangnya, merasa bahwa pembicaraan ini akan penting. Andi menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku dengar dari Nadia tentang pekerjaanmu, dan aku melihat bagaimana kamu bekerja begitu keras akhir-akhir ini. Aku bangga padamu, tapi aku khawatir juga. Kamu tampak begitu tenggelam dalam pekerjaan, dan aku hanya ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja." Rina tersenyum kecil. Dia menghargai perhatian Andi, meskipun dia tahu bahwa kekhawatiran ini juga sedikit dipicu oleh Nadia. "Aku baik-baik saja, Mas. Memang, pekerjaan ini menuntut banyak waktu dan energi, tapi aku merasa menemukan tempat yang tepat. Aku merasa bisa melakukan sesuatu yang besar." Andi mengangguk,
meskipun raut wajahnya masih menunjukkan keraguan. Tapi Nadia bilang, kamu sering pulang larut malam, bahkan kadang membawa pekerjaan ke rumah. Kamu tahu, dia sangat memperhatikan keseimbangan hidup dan pekerjaan. Mendengar nama Nadia disebut, Rina merasakan sedikit gumpalan amarah di dadanya. Nadia memang selalu mencoba memberikan nasihat yang tidak diminta, seolah-olah hidupnya adalah contoh sempurna yang harus diikuti oleh semua orang. Aku tahu Nadia punya pandangan sendiri soal itu, kata Rina dengan nada tenang tapi tegas. Tapi ini hidupku, Mas. Aku punya tujuan dan cara sendiri untuk mencapainya. Aku tidak mau hanya mengikuti arus atau melakukan sesuatu karena orang lain menganggap itu benar. Aku ingin mencapai sesuatu dengan usahaku sendiri. Andi terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kamu memang selalu keras kepala, ya? Tapi aku paham. Aku cuma ingin kamu tahu, aku ada di sini untukmu. Kalau kamu butuh dukungan atau istirahat, jangan ragu untuk bilang. Rina merasa lega mendengar kata-kata itu. Meskipun Andi tidak selalu mengerti sepenuhnya tentang ambisi dan tekadnya, setidaknya dia mendukung. Sementara itu, di sisi lain rumah, Nadia tampak sibuk menelusuri katalog belanja daring. Dengan gaya hidupnya yang mewah, Nadia sering menghabiskan waktu di antara pekerjaan sebagai ibu rumah tangga untuk bersosialisasi dengan teman-temannya yang juga menjalani gaya hidup serupa. Namun, di balik semua itu, Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam beberapa bulan terakhir. Dia tidak pernah menyangka bahwa Rina, yang selama ini dia anggap tidak setara dengannya, tiba-tiba mendapatkan perhatian dan pengakuan lebih banyak. Di lingkungan sosial Nadia, dia sering mendengar bagaimana startup tempat Rina bekerja mulai diakui di berbagai kalangan. Sebuah artikel bahkan memuat ulasan positif tentang proyek terbaru mereka, menyebutkan nama Rina sebagai salah satu penggerak utama di balik kesuksesan itu. Meskipun Nadia tidak menunjukkan reaksinya di depan orang lain, di dalam hati dia merasa cemburu. Selama ini, dia yang selalu menjadi pusat perhatian di keluarga dan di kalangan sosialnya. Semua orang memuji gaya hidupnya yang elegan, rumahnya yang besar, dan perhiasannya yang mencolok. Tapi sekarang, Rina, seseorang yang dulu dia anggap tidak sebanding dengannya, mulai menonjol dan mendapatkan pengakuan yang nyata, bukan hanya dari hal-hal materi. Di kantor, Rina semakin mendalami pekerjaannya. Seiring dengan pertumbuhan startup tempatnya bekerja, ia juga mulai mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Proyek energi terbarukan yang dikerjakannya menjadi salah satu model untuk pengembangan di berbagai wilayah lain. Keahliannya dalam memimpin proyek dan mengelola tim membuatnya semakin dihargai oleh para petinggi perusahaan. Suatu hari, saat sedang menyusun laporan proyek baru, Sarah mendatangi mejanya dengan senyum bangga di wajahnya. Rina, aku punya kabar baik untukmu, kata Sarah sambil menyerahkan sebuah dokumen. Rina mengernyitkan dahi, penasaran. Apa ini? Kami ingin mempromosikanmu menjadi manajer proyek senior. Dengan semua yang telah kamu lakukan, ini adalah langkah alami berikutnya. Kamu telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, dan kami ingin kamu memimpin tim yang lebih besar di proyek-proyek yang lebih menantang. Rina terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Peningkatan posisi ini berarti lebih banyak tanggung jawab, tetapi juga lebih banyak kesempatan untuk berinovasi dan memperluas jangkauannya dalam bidang teknologi ramah lingkungan. Terima kasih, Sarah, kata Rina akhirnya. Aku sangat menghargai kepercayaan ini,
dan aku tidak akan mengecewakan kalian." Dengan promosi itu, kehidupan Rina berubah drastis. Waktunya dihabiskan tidak hanya untuk menyusun strategi proyek, tetapi juga untuk berhubungan dengan para pemangku kepentingan dan klien besar. Dia sering harus menghadiri rapat dengan para investor, melakukan presentasi tentang perkembangan teknologi terbaru yang dikembangkan oleh timnya. Perusahaan ini sedang naik daun, dan Rina adalah salah satu pemain utamanya. Namun, dengan kesuksesan yang semakin dekat, Rina mulai menghadapi tekanan yang lebih besar. Tantangan datang bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Meskipun dia sudah mencapai posisi yang dihormati, dia tidak bisa melupakan bagaimana Nadia selalu memandang rendah dirinya. Keinginan untuk membuktikan diri, untuk menunjukkan pada Nadia bahwa dia bisa lebih dari sekadar adik ipar biasa, terus membara di dalam dirinya. Suatu malam, ketika dia sedang duduk di ruang kerjanya sambil memikirkan strategi untuk proyek baru, Rina tiba-tiba merasa lelah secara emosional. Dia telah bekerja sangat keras untuk mencapai titik ini, tetapi sebagian besar motivasinya datang dari keinginan untuk melampaui ekspektasi Nadia dan dunia di sekitarnya. Apakah ini benar-benar yang dia inginkan? Rina menatap keluar jendela, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Dia tersenyum kecil, menyadari bahwa meskipun kesuksesan penting, itu bukan satu-satunya tujuan hidup. Baginya, yang lebih penting adalah perjalanan, bagaimana dia tumbuh dan belajar dari setiap tantangan yang dihadapinya. Dengan pikiran itu, Rina memutuskan untuk terus berjalan di jalannya sendiri, tanpa terbebani oleh pandangan orang lain, bahkan Nadia. Kesuksesan adalah miliknya, bukan alat untuk membalas dendam. Dan dalam momen tersebut, Rina merasa benar-benar bebas untuk pertama kalinya. Meski Nadia tidak akan pernah berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain, Rina sudah tidak peduli lagi. Dia sudah memenangkan pertempuran ini, pertempuran untuk menemukan dan menerima dirinya sendiri. Konflik yang mendidih. Kesuksesan Rina di kantor mulai menarik perhatian banyak orang, termasuk di lingkungan keluarganya sendiri. Di rumah, perubahan ini tidak luput dari perhatian Nadia. Semakin hari, Nadia merasa semakin terganggu dengan cerita-cerita yang terus dia dengar tentang pencapaian adik iparnya. Setiap kali ada anggota keluarga besar yang datang berkunjung, mereka selalu menyinggung keberhasilan Rina di dunia kerja, seolah-olah semua prestasi dan gaya hidup mewah Nadia memudar di balik kesuksesan baru Rina. Sementara itu, di tengah kesibukan Rina dengan proyek-proyek barunya, hubungan antara dirinya dan Nadia semakin tegang. Mereka berdua tidak pernah benar-benar akrab sejak awal, tetapi kini suasana antara mereka semakin dingin. Nadia mulai menunjukkan kecemburuan yang lebih terbuka. Hal-hal kecil seperti cara Nadia berbicara dengan nada meremehkan atau sengaja menyindir Rina di depan Andi dan anggota keluarga lainnya semakin sering terjadi. Suatu malam, setelah makan malam keluarga, Nadia sengaja memulai percakapan yang menyulut emosi. Mereka semua sedang duduk di ruang keluarga, menikmati minuman hangat setelah makan. Andi sedang berbicara dengan orang tuanya tentang pekerjaan kantor, sementara Nadia, yang duduk di sofa sebelah Rina, mulai berbisik dengan nada yang disengaja untuk didengar oleh semua orang di ruangan itu. "Kupikir startup adalah tempat yang penuh risiko," kata Nadia sambil melirik Rina dengan ekor matanya. "Maksudku, siapa yang bisa menjamin kalau pekerjaan semacam itu akan bertahan lama? Banyak orang yang mulai di startup hanya untuk melihatnya bangkrut beberapa tahun kemudian." Rina yang sedang menyeruput teh hijau
berhenti sejenak mendengar komentar Nadia. Dia tahu bahwa ini adalah serangan yang halus, tetapi tetap menyakitkan. Dia mengatur napas, mencoba tetap tenang, dan menjawab dengan senyuman tipis. "Kamu benar, startup memang penuh risiko," kata Rina, nadanya tenang. "Tapi di situ juga letak tantangannya. Kalau kita bisa melewati rintangan-rintangan itu, hasilnya sangat memuaskan. Lagi pula, aku yakin setiap pekerjaan punya risiko masing-masing, kan?" Nadia tersenyum dingin, seolah-olah sudah menyiapkan jawabannya. "Tentu saja, tapi rasanya lebih nyaman berada di tempat yang stabil, seperti pekerjaan di perusahaan besar. Pasti ada rasa aman, apalagi kalau sudah punya keluarga." Andi yang mendengar percakapan ini menoleh, merasa bahwa suasana mulai tidak nyaman. "Ayolah, Nadia. Setiap orang punya jalan masing-masing. Rina bekerja keras, dan kita semua bangga padanya." Mendengar Andi membela Rina, wajah Nadia sedikit berubah. Meskipun dia tetap tersenyum, nadanya kini lebih tajam. "Tentu saja kita bangga. Aku hanya berharap dia tidak terlalu mengorbankan hal-hal penting dalam hidup demi pekerjaannya." Rina menatap Nadia, matanya tajam tapi tetap tenang. "Aku tidak mengorbankan apapun. Aku hanya berusaha mencapai apa yang aku impikan. Setiap orang punya prioritasnya masing-masing, dan bagiku, mengejar mimpi itu penting." Pembicaraan ini berakhir dengan kecanggungan yang tidak bisa dihindari. Nadia menyilangkan kakinya dengan anggun, berusaha mengalihkan perhatian pada hal lain, tapi Rina tahu bahwa benih konflik sudah mulai tumbuh. Dan itu bukan konflik kecil. Nadia tidak hanya iri terhadap kesuksesan Rina, tapi juga merasa posisinya dalam keluarga mulai terancam. Selama ini, Nadia adalah pusat perhatian, dia yang selalu dipuji karena hidupnya yang mapan dan glamor. Namun, kini sorotan itu beralih pada Rina, yang mulai membangun karirnya dengan gemilang. Beberapa hari kemudian, konflik itu memuncak ketika ada acara keluarga besar di rumah orang tua Andi. Acara ini diadakan untuk merayakan ulang tahun pernikahan orang tua mereka, dan semua keluarga besar diundang. Rina yang biasanya tidak terlalu suka acara seperti ini, tetap datang karena Andi memintanya. Acara tersebut dihadiri oleh banyak saudara dan kerabat yang jarang mereka temui. Setelah makan malam, mereka semua berkumpul di halaman rumah yang luas. Musik lembut mengalun di latar belakang, dan percakapan-percakapan ringan terdengar di antara para tamu. Rina berdiri di dekat Andi, mendengarkan percakapan keluarga tentang berbagai topik. Namun, saat salah satu anggota keluarga yang lebih tua bertanya kepada Rina tentang pekerjaannya, Nadia tampak tidak bisa menahan diri untuk ikut campur. "Kudengar kamu baru saja mendapatkan promosi, Rina," ujar seorang sepupu Andi dengan penuh minat. "Itu luar biasa. Bagaimana rasanya memimpin tim besar di perusahaan yang sedang berkembang pesat seperti itu?" Rina tersenyum, merasa senang bahwa ada yang menghargai pekerjaannya. "Terima kasih. Ini sangat menantang, tapi aku merasa diberi kepercayaan besar. Kami sedang mengerjakan proyek-proyek yang bisa berdampak positif bagi lingkungan." Namun, sebelum Rina bisa melanjutkan, Nadia memotong. "Startup memang sedang tren, ya? Tapi tidak semua orang bisa bertahan di dunia itu. Aku selalu berpikir pekerjaan yang lebih stabil dan mapan lebih aman, terutama kalau kita ingin membangun keluarga." Kalimat Nadia disampaikan dengan senyum yang tampak ramah,
Tapi Rina tahu bahwa itu adalah sindiran. Dia mulai merasakan panas di dadanya. Namun, sebelum dia bisa menjawab, sepupu Andi yang lain ikut bicara. Tidak semua orang cocok dengan jalur yang sama, Nadia, katanya. Kadang-kadang mengambil risiko besar bisa membawa hasil yang lebih baik. Lihat Rina, dia sudah membuktikan itu. Nadia tampak tidak terima dengan respons itu, meskipun dia tetap menjaga senyum di wajahnya. Oh, tentu saja. Tapi kita semua punya cara masing-masing untuk meraih kesuksesan. Aku hanya ingin memastikan kita tidak melupakan hal-hal penting dalam hidup, seperti waktu bersama keluarga. Rina merasa darahnya mulai mendidih, tapi dia berusaha tetap tenang. Dia menatap Nadia dengan pandangan yang tajam, tetapi sopan. Aku selalu percaya bahwa kita bisa menyeimbangkan keduanya, karir dan keluarga. Dan menurutku, bagian dari mendukung keluarga adalah menghargai pilihan hidup masing-masing. Nadia tersenyum kaku, tidak mampu menahan kekesalannya yang tersembunyi di balik kata-kata halus. Tentu saja, aku setuju. Tapi tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Seketika, suasana di antara mereka berubah. Orang-orang di sekitar mulai merasakan ketegangan antara Rina dan Nadia, meskipun tidak ada yang secara langsung menyinggungnya. Andi, yang berdiri di samping Rina, merasa situasi ini tidak nyaman. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengajak tamu lain membahas topik yang lebih ringan. Namun, bagi Rina, itu adalah momen penting. Dia tidak hanya menyadari bahwa Nadia cemburu padanya, tetapi juga bahwa Nadia tidak akan pernah menghargai usahanya. Nadia selalu merasa lebih unggul karena latar belakang dan gaya hidupnya yang mewah. Tapi sekarang, ketika Rina mulai meraih kesuksesan di jalurnya sendiri, Nadia tidak bisa menerima bahwa seseorang yang selama ini dia pandang rendah ternyata bisa berhasil melampauinya. Rina tahu bahwa ini bukan hanya tentang pekerjaan atau kesuksesan. Ini tentang harga diri dan pengakuan. Nadia tidak pernah menganggapnya sebagai setara, dan sekarang, meskipun Rina sudah membuktikan bahwa dia bisa mencapai lebih banyak, Nadia tetap ingin menjatuhkannya. Dalam hati, Rina memutuskan bahwa dia tidak akan terjebak dalam permainan Nadia. Dia tidak akan membiarkan rasa iri atau cemburu mempengaruhi jalan yang sudah dia pilih. Baginya, yang paling penting adalah terus maju, mencapai mimpi-mimpinya, dan membuktikan bahwa dia bisa sukses tanpa harus mengikuti standar orang lain. Malam itu, ketika Rina dan Andi pulang ke rumah, Rina masih memikirkan perdebatan kecilnya dengan Nadia. Meskipun dia berhasil menahan diri di depan keluarga besar, ada perasaan kesal yang mengendap di hatinya. Andi, yang melihat Rina tampak terdiam selama perjalanan pulang, bertanya dengan lembut, "Kamu baik-baik saja?" Rina mengangguk pelan. "Aku baik-baik saja, Mas. Hanya saja, aku lelah dengan semua komentar sinis dari Nadia." Andi meraih tangan Rina, memberikan dukungan. "Kamu tidak perlu memikirkan Nadia. Dia hanya cemburu, dan kamu tahu itu. Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan aku sangat bangga padamu." Rina tersenyum kecil. Meskipun kelelahan mental masih terasa, dukungan Andi memberinya kekuatan. Dia tahu bahwa meskipun hubungan dengan Nadia mungkin tidak akan pernah berubah, yang paling penting adalah dia tetap fokus pada tujuan hidupnya. Puncak ketegangan dan keputusan. Hari-hari berlalu, namun ketegangan antara Rina dan Nadia semakin sulit disembunyikan. Setiap kali mereka bertemu,
ada udara dingin yang menggantung di antara mereka. Nadia, meskipun tidak lagi terang-terangan mengkritik Rina, selalu menemukan cara untuk merendahkannya secara halus di depan keluarga. Begitu pula dengan Rina, yang meskipun berusaha sabar, kini merasa semakin sulit untuk menahan perasaan jengkel yang terus menumpuk. Pada suatu siang, Rina dan Andi diundang ke acara keluarga besar di rumah orang tua mereka. Acara ini untuk merayakan ulang tahun salah satu paman mereka yang paling tua. Semua anggota keluarga diundang, termasuk Nadia yang tentu datang dengan penuh gaya. Rina sebenarnya merasa berat hati untuk hadir, terutama karena tahu Nadia akan ada di sana, tetapi dia tidak ingin mengecewakan Andi maupun keluarga besar. Rumah orang tua Andi yang besar itu dipenuhi dengan suara tawa dan percakapan hangat saat keluarga besar mulai berkumpul. Ruangan-ruangan diisi dengan makanan yang berlimpah dan dekorasi yang indah, menciptakan suasana perayaan yang meriah. Namun, bagi Rina, acara seperti ini seringkali bukan sekadar pertemuan keluarga, tapi juga ajang untuk menghadapi komentar-komentar tak terduga dari Nadia. Ketika Rina dan Andi tiba, Nadia sudah berada di tengah-tengah kerumunan, dikelilingi oleh beberapa sepupu mereka yang mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Seperti biasa, Nadia dengan bangga bercerita tentang perjalanannya ke luar negeri, barang-barang mewah yang baru dibelinya, dan aktivitas sosialnya dengan teman-teman elitnya. Rina hanya menatap dari kejauhan, mencoba menenangkan diri dengan tidak terlalu memperhatikan. Namun, ketika Nadia melihat Rina datang, wajahnya berubah menjadi senyum yang penuh dengan maksud tersembunyi. Ia menghampiri Rina dengan langkah anggun, menepuk pundaknya pelan seolah-olah menunjukkan kedekatan. Namun, Rina tahu ada maksud di balik itu. "Rina, aku baru saja bercerita pada sepupu-sepupu kita tentang betapa sibuknya kamu akhir-akhir ini. Hebat sekali kamu bisa menemukan waktu untuk datang ke acara ini, ya. Aku sendiri kadang merasa waktu begitu berharga, terutama kalau kita sudah berada di level tertentu. Kamu tahu kan, betapa menuntutnya kehidupan di atas sana," kata Nadia dengan nada yang terdengar akrab tapi penuh sindiran. Rina menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Dia tahu Nadia sengaja ingin memancing emosi. Dia hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan nada lembut, "Iya, Nadia. Waktu memang berharga. Tapi aku selalu berusaha menyempatkan waktu untuk hal-hal penting seperti keluarga." Nadia tersenyum, namun tatapan matanya menunjukkan sesuatu yang lain. "Oh, tentu saja. Aku hanya khawatir kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai-sampai lupa menikmati hidup. Hidup itu bukan hanya tentang bekerja, kan?" Di tengah percakapan ini, beberapa anggota keluarga lain mulai memperhatikan. Mereka tampak penasaran dengan arah pembicaraan yang mulai berubah dari ramah menjadi lebih personal. Andi, yang berdiri tidak jauh dari mereka, juga mulai merasa tidak nyaman. Dia bisa melihat bagaimana Nadia mencoba menekan Rina dengan kata-kata halusnya. Rina yang sudah cukup sering menghadapi sikap seperti ini dari Nadia, kali ini tidak bisa tinggal diam. Dia merasa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Dengan tenang tapi tegas, dia menjawab, "Aku setuju. Hidup bukan hanya tentang bekerja. Tapi bagi setiap orang, arti menikmati hidup itu berbeda-beda. Bagi sebagian orang, bekerja keras dan mengejar impian mereka adalah cara untuk menikmati hidup. Aku sangat bahagia dengan apa yang aku lakukan, dan aku merasa ini adalah bagian dari menikmati hidup." Suasana di sekitar mereka semakin sunyi.
beberapa sepupu dan kerabat yang sebelumnya bercanda-canda kini berhenti berbicara, terfokus pada dialog yang mulai memanas. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar percakapan biasa, ini adalah benturan antara dua kepribadian yang berbeda. Nadia merasa bahwa dirinya sedikit terpojok, tersenyum dengan tatapan yang lebih dingin. Tentu saja, semua orang punya cara masing-masing untuk hidup. Hanya saja, aku selalu percaya bahwa kita tidak boleh terlalu mengorbankan kebahagiaan pribadi demi kesuksesan profesional. Aku tidak ingin kamu merasa kehilangan momen-momen penting dalam hidup hanya karena terlalu fokus pada karir. Rina merasakan dorongan kuat untuk menjawab lebih tegas. Selama ini, dia selalu menjaga dirinya agar tidak terlalu menanggapi serangan-serangan halus Nadia. Tapi kali ini, dia merasa sudah waktunya untuk membela diri, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mengirimkan pesan bahwa dia tidak lagi bisa dipermainkan. Nadia, kata Rina dengan nada lembut namun penuh penekanan, aku menghargai kekhawatiranmu, tapi aku tidak merasa mengorbankan apapun. Bagiku, kebahagiaan adalah bisa bangun setiap hari dan melakukan sesuatu yang aku cintai. Aku menghormati jalan hidupmu, dan aku harap kamu bisa melakukan hal yang sama terhadapku. Nadia tampak terdiam sejenak. Tatapannya berubah menjadi lebih serius, seolah-olah dia tidak menyangka Rina akan berbicara setegas itu di depan keluarga. Suasana semakin tegang ketika semua orang di sekitar mereka terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rina melanjutkan, setiap orang punya cara berbeda untuk mencapai kebahagiaan. Kamu punya kehidupanmu sendiri, begitu juga aku. Aku berharap kita bisa saling menghormati pilihan hidup masing-masing, karena pada akhirnya, yang terpenting adalah kita bisa hidup dengan damai dan bahagia, tanpa merasa perlu membanding-bandingkan satu sama lain. Nadia tampak kesulitan mencari jawaban. Wajahnya masih tersenyum, tetapi ada ketegangan yang jelas terlihat di matanya. Di belakangnya, Andi mendekat, seolah bersiap untuk menghentikan percakapan jika mulai tidak terkendali. Namun, sebelum Nadia bisa membalas, suara dari paman mereka yang sedang merayakan ulang tahun tiba-tiba memecah suasana. "Ayo, ayo! Waktunya potong kue!" seru sang paman dengan ceria, seolah tidak menyadari ketegangan yang baru saja terjadi. Suasana segera beralih ke perayaan, dan perhatian orang-orang pun kembali pada acara utama. Rina menarik napas lega, sementara Nadia hanya menatapnya sejenak sebelum berbalik dan bergabung dengan yang lain. Namun, Rina tahu bahwa meskipun pembicaraan ini berakhir, konflik mereka belum selesai. Ini hanyalah puncak dari ketegangan yang telah lama terpendam. Malam itu, setelah acara selesai, Rina dan Andi kembali ke rumah mereka. Di sepanjang perjalanan, Andi hanya diam, tampak berpikir keras tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ketika mereka tiba di rumah, Andi akhirnya memutuskan untuk angkat bicara. "Rina," kata Andi dengan nada hati-hati, "aku tahu Nadia bisa sangat sulit. Tapi apa yang kamu lakukan tadi, itu benar-benar berani. Aku tahu kamu sudah lama memendam perasaanmu, dan aku paham kenapa kamu akhirnya berbicara seperti itu." Rina menghela napas panjang. "Aku hanya merasa sudah terlalu lama menahan diri. Nadia selalu mencoba merendahkanku, seolah-olah hidupku kurang berarti dibandingkan hidupnya. Aku lelah dengan semua itu, Mas." Andi mengangguk pelan. "Aku paham. Tapi aku juga ingin kamu tahu,
Tidak perlu merasa kamu harus membuktikan sesuatu pada Nadia atau siapapun. Aku bangga padamu, bukan karena apa yang kamu capai, tapi karena siapa kamu. Kamu tidak perlu membandingkan diri dengan siapapun, apalagi dengan Nadia. Rina menatap Andi dengan mata yang penuh rasa syukur. Dukungan suaminya memberikan kekuatan yang tidak ternilai. Meski konflik dengan Nadia belum selesai, Rina merasa bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Ini bukan tentang membuktikan siapa yang lebih baik, ini tentang menunjukkan bahwa dia berhak untuk dihormati dan dianggap setara. Beberapa hari setelah acara tersebut, Rina mendapatkan kabar yang lebih baik lagi di tempat kerja. Proyek besar yang dipimpinnya mendapatkan penghargaan dari industri, dan namanya disebut sebagai salah satu tokoh penting di balik inovasi teknologi hijau yang berkembang pesat. Artikel tentang kesuksesannya muncul di media nasional, memaparkan peran Rina sebagai pemimpin perempuan di dunia teknologi yang didominasi laki-laki. Berita itu tidak hanya membawa kebanggaan bagi Rina, tetapi juga membuka mata banyak orang, termasuk keluarganya. Bahkan Nadia tidak bisa lagi menyangkal bahwa adik iparnya telah mencapai sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dia ukur dengan perhiasan mewah atau liburan eksklusif. Dan untuk pertama kalinya, Rina merasa bahwa dia telah memenangkan pertempuran ini, bukan karena dia lebih sukses secara materi, tapi karena dia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia kuat, mandiri, dan layak dihormati. Nadia terdesak dalam kegelapan. Seminggu setelah berita besar tentang kesuksesan Rina muncul di berbagai media, kehidupan di sekitar keluarga Andi dan Rina berubah. Di lingkungan kerja, Rina mendapati dirinya disambut dengan lebih banyak pujian dan tawaran kerjasama. Semua orang di kantornya merasa bangga memiliki pemimpin yang cemerlang, seorang perempuan yang mampu memimpin tim besar dalam sebuah proyek prestisius. Namun, di sisi lain, kabar ini menjadi seperti duri dalam daging bagi Nadia. Ia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian, orang yang dikagumi karena gaya hidupnya yang mewah dan hubungan sosialnya yang luas. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa posisinya mulai tergeser, dan yang lebih menyakitkan, ia digeser oleh seseorang yang sebelumnya ia anggap tak sebanding dengannya. Suatu sore di rumah, Nadia sedang duduk di ruang tamu besar mereka. Di sekelilingnya, perabotan mahal dan karya seni mewah yang dulu membuatnya bangga kini tampak seolah tak berarti. Televisi yang menyala menayangkan acara berita yang membahas tentang industri teknologi hijau di mana nama Rina disebut beberapa kali sebagai inovator penting. Nadia mematikan televisi dengan gerakan cepat, merasakan gelombang ketidaknyamanan dan iri hati yang semakin tak terkendali. Tidak lama kemudian, suaminya, Bimo, masuk ke ruang tamu dengan membawa selembar koran. Senyum Bimo merekah ketika ia mendekati Nadia. "Kamu sudah lihat ini, kan?" "Berita tentang Rina ada di halaman utama," katanya sambil menyodorkan koran tersebut ke arahnya. Nadia menatap koran itu dengan dingin, tetapi ia tidak mau menyentuhnya. "Aku sudah lihat beritanya di televisi tadi," jawabnya singkat. Nadanya datar tapi menyimpan rasa cemburu yang begitu besar. Bimo, yang tidak menyadari ketegangan dalam suara istrinya, mulai bercerita dengan semangat. "Aku pikir ini hebat sekali. Siapa sangka adik iparmu bisa mencapai hal sebesar ini. Kamu pasti bangga dengan Rina, ya?" Ucapan Bimo itu seperti menambah garam pada luka Nadia. Ia tidak menjawab, hanya menatap ke depan dengan tatapan kosong. Rasa malu dan kekesalan menguasai dirinya,
Perasaan bahwa orang-orang kini memandang adik iparnya lebih hebat darinya membuat emosinya berkecamuk. Bagaimana bisa Rina, yang dulu sering ia pandang rendah, kini lebih dihormati dan diakui? Tidak hanya di lingkaran keluarga, tetapi juga di publik. "Kenapa kamu diam saja, Nadia?" tanya Bimo, akhirnya menyadari ketegangan yang melingkupi istrinya. "Kamu baik-baik saja, kan?" Nadia mendesah, mencoba menekan perasaan frustrasinya. "Ya, aku baik-baik saja. Hanya lelah," jawabnya singkat sambil berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke arah jendela besar yang menghadap taman mereka, mencoba menenangkan diri dengan pemandangan yang biasanya memberikannya rasa damai. Namun, kali ini pemandangan itu tidak berhasil mengalihkan pikirannya. Ia merasa terperangkap dalam pikirannya sendiri, seperti burung dalam sangkar emas yang selama ini ia banggakan. Seluruh kemewahan yang dulu membuatnya merasa unggul kini tampak seperti bayangan yang pudar di bawah sinar kesuksesan Rina. Nadia tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua upayanya untuk tampil sempurna kini tak berarti apa-apa dibandingkan pencapaian adik iparnya. Setelah beberapa saat hening, Nadia kembali ke ruang tamu. Tatapannya masih tertuju pada koran yang diletakkan Bimo di atas meja. Dalam hatinya, ia merasakan dorongan untuk menunjukkan bahwa dirinya masih lebih unggul dari Rina. Namun, semakin keras ia berusaha membandingkan diri, semakin ia merasa kalah. Rina tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga diakui secara intelektual dan profesional, dua hal yang selama ini bukan fokus hidup Nadia. Pada hari-hari berikutnya, Nadia menjadi semakin tertutup dan gelisah. Ia mulai menghindari acara keluarga, takut akan pertemuan di mana Rina mungkin akan menjadi pusat perhatian. Di sisi lain, Andi dan Rina semakin sering diundang ke acara-acara penting, baik dalam lingkaran keluarga maupun profesional. Andi sendiri sangat bangga dengan keberhasilan istrinya dan tidak ragu untuk berbicara tentangnya di depan orang lain, sesuatu yang membuat Nadia semakin merasa tersisih. Ketika perayaan ulang tahun keluarga lainnya tiba, keluarga besar kembali berkumpul di rumah orang tua Andi. Kali ini, suasana terasa berbeda. Rina adalah bintang utama dalam percakapan, dan semua orang ingin mendengar lebih banyak tentang pencapaiannya di dunia teknologi. Nadia, yang biasanya menjadi pusat perhatian dengan cerita-cerita tentang liburannya ke luar negeri atau barang-barang mewahnya, kini duduk di sudut ruangan dengan diam. "Rina, ceritakan lagi tentang proyek terbarumu." "Kami mendengar itu sesuatu yang sangat besar," seru salah satu sepupu Andi yang bersemangat mendekati Rina. Rina, yang dengan rendah hati menceritakan sedikit tentang proyek tersebut, tidak menyadari bahwa Nadia mendengarkan dengan rasa iri yang semakin memuncak dari sudut ruangan. Setiap kali ada orang yang mengucapkan selamat atau memuji Rina, Nadia merasa jarak antara dirinya dan adik iparnya semakin jauh. Nadia tahu bahwa ini bukan lagi soal siapa yang memiliki lebih banyak materi, tetapi soal siapa yang benar-benar memiliki pengaruh dan dihormati. Nadia mencoba tersenyum dan bergabung dalam percakapan lain, namun setiap kalimat yang ia ucapkan terasa hambar. Orang-orang tidak lagi tertarik mendengar ceritanya tentang perhiasan atau koleksi tas desainer. Mereka kini lebih tertarik pada gagasan dan inovasi yang dibawa oleh Rina, sesuatu yang tak bisa Nadia tandingi. Malam itu, setelah acara selesai, Nadia duduk sendiri di kamarnya. Semua pujian yang didengar untuk Rina, semua perhatian yang tertuju pada adik iparnya, membuat Nadia merasa tersingkir. Ia tidak lagi menjadi ratu di dunia sosialnya. Ia merasa bahwa hidupnya,
yang selama ini dipenuhi dengan kemewahan, mulai kehilangan maknanya. Namun, di tengah kegelapan pikiran itu, Nadia membuat keputusan penting. Ia tidak bisa terus merasa tertekan dan kalah. Ia tidak akan membiarkan Rina mengambil alih semua perhatian yang selama ini menjadi miliknya. Nadia memutuskan untuk melakukan sesuatu, untuk membuktikan bahwa ia juga bisa menjadi orang yang dihormati, bukan hanya di mata keluarga, tetapi juga di luar sana. Tetapi apa yang akan ia lakukan? Nadia belum tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, ia tidak akan duduk diam melihat Rina terus bersinar di atasnya. Ia harus menemukan caranya sendiri untuk kembali ke puncak, dengan cara apapun. Rencana balas dendam. Beberapa minggu setelah pertemuan keluarga yang penuh ketegangan, Nadia merasa perasaan cemburu dan iri telah menumpuk dalam dirinya seperti bom waktu yang siap meledak. Kemenangan Rina yang semakin mencuat ke permukaan benar-benar menyentuh harga dirinya. Nadia mulai menyadari bahwa kehidupannya, yang selama ini ia banggakan dengan kemewahan dan kehidupan sosial yang luas, tidak lagi cukup untuk membuat orang terkesan. Dunia kini tidak hanya memandang penampilan luar, tetapi juga pencapaian nyata yang memberi dampak besar. Dan Rina, dengan segala prestasinya, telah menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya lebih dari sekadar kecantikan dan status sosial. Nadia, yang dulu selalu dipuja dan dijadikan pusat perhatian, merasa terasingkan. Ia sudah mencoba menenangkan dirinya dengan berbagai cara, namun rasa iri itu tidak juga reda. Setiap kali bertemu dengan Rina, ia merasakan perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah kebencian yang perlahan berkembang menjadi keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih unggul. Namun kali ini, Nadia tidak ingin hanya berdiam diri. Ia mulai merancang sesuatu yang lebih cerdik, sebuah rencana yang bukan hanya akan membalas rasa sakit hatinya, tetapi juga menegaskan posisi dirinya dalam keluarga dan masyarakat. Ia tahu, jika ia ingin merebut kembali perhatian dan rasa hormat yang dulu ia nikmati, ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar pencapaian pribadi. Nadia memerlukan sesuatu yang akan membuat semua orang terkesan, sesuatu yang lebih spektakuler daripada sekedar mengikuti tren atau membeli barang mewah. Suatu malam, setelah sesi makan malam yang penuh dengan pembicaraan tentang proyek-proyek besar Rina, Nadia menemui Bimo di ruang kerja mereka. Mata Bimo yang tadinya cerah tampak lelah setelah seharian bekerja, namun Nadia datang dengan semangat yang terlihat berbeda dari biasanya. "Bimo, aku perlu bicara denganmu," kata Nadia, suara penuh keyakinan. "Aku tahu kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang akan aku katakan, tapi aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku ingin membuat langkah besar. Sesuatu yang akan membuat orang-orang mengingat namaku, dan akhirnya menghormati aku lebih dari Rina." Bimo menatap Nadia dengan cermat. Ia sudah mulai merasa cemas dengan arah pembicaraan ini, namun tidak ingin langsung menilai. "Apa maksudmu, Nadia? Kamu selalu bisa berbicara apapun dengan aku. Kamu tahu itu," jawab Bimo, suara lembut namun penuh kekhawatiran. Nadia duduk di depan Bimo, mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai menjelaskan rencananya. "Aku sudah memutuskan untuk meluncurkan sebuah proyek besar. Aku akan mengembangkan lini produk pribadi, sesuatu yang benar-benar akan mengguncang pasar. Ini bukan hanya tentang barang mewah biasa yang bisa dibeli siapa saja, ini akan menjadi suatu hal yang ikonik, yang akan membuat semua orang mengagumiku. Aku akan menghubungkan nama besarku dengan sebuah inovasi yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata." Bimo terdiam sejenak,
memikirkan apa yang dikatakan Nadia. Tapi, Nadia, kamu sudah punya semua yang kamu butuhkan. Kenapa harus melibatkan diri dalam sesuatu yang bisa membuatmu terperangkap? Aku tidak ingin kamu merasa tertekan atau terlalu ambisius. Kamu tahu kita sudah cukup bahagia. Nadia memotong dengan tatapan yang penuh tekad. Aku tahu kamu khawatir, Bimo, tapi ini bukan hanya soal uang atau popularitas. Ini soal kekuatan dan pengaruh. Rina sudah menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar adik ipar yang biasa. Ia sekarang menjadi sosok yang dihormati banyak orang. Aku tidak akan diam saja melihat itu. Aku akan melangkah lebih jauh dan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar gaya hidup. Bimo merasa bingung, namun tidak bisa menghalangi keputusan Nadia. Ia tahu, istrinya yang satu ini tidak mudah untuk dibujuk. Ia hanya berharap Nadia bisa tetap menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebahagiaan keluarganya. Dalam beberapa minggu ke depan, Nadia mulai bergerak cepat. Ia menghubungi beberapa pengusaha besar dan mencari mentor-mentor ternama yang bisa membantunya mewujudkan proyek besar ini. Ia ingin menciptakan sebuah brand fashion atau produk lifestyle yang tidak hanya menjual barang, tetapi juga sebuah gaya hidup, sebuah konsep yang akan membuat orang memandangnya sebagai simbol kemewahan dan pengaruh. Nadia mulai menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk penelitian pasar dan pengembangan produk. Ia bahkan membentuk tim kreatif dan bekerja sama dengan desainer-desainer terkenal yang bisa mewujudkan visinya. Seluruh proses ini ia jalani dengan penuh semangat dan tekad yang kuat. Setiap kali ia merasa cemas atau ragu, ingatannya tentang Rina yang terus berkembang dan sukses semakin memperkuat tekadnya untuk tidak kalah. Di tengah perjalanan ini, Nadia mulai memperhatikan setiap langkah Rina. Ia melihat bagaimana Rina, dengan kesuksesannya, terus meraih lebih banyak perhatian dari publik dan media. Namun, bukannya merasa termotivasi, Nadia mulai merencanakan bagaimana cara untuk lebih mendominasi ruang publik. Ia ingin menjadikan dirinya bukan hanya sekadar perempuan kaya, tetapi juga seorang pemimpin yang berpengaruh di dunia bisnis. Nadia juga mulai lebih agresif dalam membangun koneksi sosialnya. Ia menghadiri berbagai acara besar, bukan hanya untuk sekadar bersenang-senang, tetapi untuk memanfaatkan kesempatan membangun jaringan dengan orang-orang berpengaruh di dunia bisnis dan media. Dia tahu, untuk bisa melangkah lebih jauh, ia harus membangun fondasi yang kuat di dunia ini, sebuah dunia yang Rina juga masuki, namun Nadia ingin mendominasi. Sementara itu, Rina tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia Nadia. Ia terus fokus pada pekerjaannya, merasa bahwa prestasi yang diraihnya adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi yang tak kenal lelah. Meskipun sering mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan berbagai organisasi dan proyek besar, Rina tetap menjaga prinsipnya untuk tetap rendah hati dan menghargai proses. Namun, di balik semua itu, Nadia tidak berhenti merencanakan langkah-langkah besar yang akan mengubah hidupnya, dan dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa saatnya untuk bersinar lebih terang telah tiba. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan Rina atau siapapun mengalahkannya. Saat rencana Nadia mulai berkembang, sebuah pertanyaan besar muncul dalam pikirannya. Apakah aku akan merasa puas setelah mengalahkan Rina? Atau apakah aku akan terus merasa hampa, meski aku berada di puncak? Hanya waktu yang akan menjawab. Puncak dan penyesalan. Tahun berlalu sejak Nadia memutuskan untuk menjalankan proyek ambisiusnya. Semua rencananya yang telah dia bangun dengan penuh keyakinan dan semangat kini perlahan mulai membuahkan hasil. Proyek fashion dan lifestyle yang ia rintis mulai menarik perhatian dunia,
Dan tak lama kemudian, sebuah brand yang dipimpin oleh Nadia muncul sebagai ikon baru di pasar barang mewah. Media sosial dipenuhi dengan gambar-gambar produk-produknya, selebriti mengenakan desain-desainnya, dan bahkan dunia mode internasional mulai menilai koleksinya sebagai salah satu yang paling dinamis dan inovatif. Namun, meski Nadia telah mencapai kesuksesan yang luar biasa, ada perasaan yang terus menggerogoti hatinya, perasaan kosong yang tak pernah ia alami sebelumnya. Pencapaian-pencapaian itu, yang dulu ia anggap sebagai penanda kemenangan, malah mulai terasa seperti beban yang semakin berat. Ia terus berusaha menutupi ketidakpuasan dalam dirinya dengan beragam acara, wawancara, dan proyek baru. Namun, di malam-malam sepi, di saat ia duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas, perasaan itu datang lagi. Penyesalan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Puncaknya datang ketika sebuah acara besar yang dihadiri oleh banyak orang penting di dunia mode dan bisnis digelar. Nadia diundang untuk berbicara dan menerima penghargaan atas pencapaiannya dalam dunia fashion. Acara tersebut sangat besar, dan semua mata tertuju padanya. Pada saat itu, ia merasakan perasaan yang paling mengganggu, kebanggaan yang semu. Semua orang di ruangan itu mengagumi Nadia, tetapi saat pandangannya beralih ke sudut ruangan, dia melihat Rina. Rina, yang selama ini ia anggap pesaing dan musuh dalam diam, hadir di acara itu dengan penuh percaya diri. Ia tampak lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih diterima oleh dunia dengan segala pencapaian luar biasa yang telah diraihnya. Rina tidak hanya sukses dalam dunia teknologi, tetapi ia juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan hanya karena keberhasilan bisnisnya, tetapi karena kepribadiannya yang rendah hati dan penuh empati. Nadia merasa seolah dunia membandingkannya dengan adik iparnya, seorang perempuan yang ia anggap lebih rendah darinya dulu. Rina tidak hanya lebih sukses, tetapi juga lebih dicintai oleh banyak orang. Tidak ada kesombongan dalam sikap Rina, tidak ada keinginan untuk mencuri perhatian. Rina meraih semua pencapaiannya dengan cara yang penuh penghormatan, bukan dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Saat Nadia berada di atas panggung, menerima penghargaan itu, sebuah suara kecil di dalam hatinya berbisik, "Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Nadia?" Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua ini, semua prestasi, semua penghargaan, dan perhatian yang ia terima, tidaklah memenuhi dirinya. Ia meraih semua itu hanya untuk membuktikan sesuatu kepada Rina, kepada orang-orang, dan bahkan kepada dirinya sendiri. Tetapi, di hadapan Rina, ia sadar bahwa apa yang sebenarnya ia butuhkan bukanlah pengakuan, melainkan kedamaian dalam dirinya. Setelah acara selesai, Nadia mencari Rina di luar gedung, tempat acara berlangsung. Rina, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran Nadia, dengan ramah menyapanya. "Nadia, selamat atas penghargaanmu. Aku sangat bangga padamu," kata Rina dengan senyuman tulus. Nadia menatapnya dalam keheningan sejenak, merasakan kehangatan dari ucapan Rina yang tidak pernah ia duga. Selama ini, ia selalu menganggap Rina sebagai pesaing yang harus dikalahkan, tetapi kali ini, Nadia merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada kebencian atau iri dalam dirinya, hanya penyesalan yang mendalam atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Terima kasih, Rina," jawab Nadia dengan suara yang agak tergetar. "Aku pikir aku ingin menjadi seperti kamu, tenang, dihormati, dan penuh makna. Aku ingin berhenti berlarian mengejar pengakuan yang akhirnya membuat aku merasa kosong."
Rina terkejut mendengar pengakuan Nadia. Ia tidak tahu betapa dalamnya perasaan Nadia yang selama ini terkubur. Tanpa berkata lebih banyak, Rina menepuk pundak Nadia dengan lembut, memberi isyarat bahwa ia mengerti. Kamu sudah mencapai banyak hal, Nadia. Tapi kadang-kadang, kita harus berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri kita. Apa yang benar-benar membuat kita bahagia, bukan apa yang orang lain anggap sukses. Ucapan Rina menyentuh hati Nadia lebih dari yang ia kira. Ada kehangatan dalam kata-kata itu, dan Nadia merasa, untuk pertama kalinya, ia bisa bernapas lega. Terkadang, kemenangan yang kita cari di luar diri kita justru menjadi penjara bagi kebahagiaan sejati kita. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa bahwa ia bisa mulai melepaskan perasaan cemburu dan perbandingan yang selama ini menghantui hidupnya. Beberapa hari setelah acara tersebut, Nadia memutuskan untuk melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Ia mengurangi keterlibatannya dalam dunia bisnis dan lebih fokus pada hal-hal yang membuatnya merasa damai, menghabiskan waktu dengan keluarga, berinvestasi dalam diri sendiri, dan menemukan kembali passion yang sejati, bukan karena ingin mengalahkan orang lain, tetapi karena ingin hidup dengan integritas dan kebahagiaan sejati. Sementara itu, Rina tetap melanjutkan kesuksesannya dengan rendah hati. Namun, ia juga mulai lebih menghargai Nadia sebagai seorang perempuan yang telah berhasil mengubah hidupnya, bahkan jika itu berarti dengan cara yang berbeda dari yang ia bayangkan. Nadia dan Rina mulai menjalin hubungan yang lebih hangat, tidak lagi diliputi persaingan, tetapi lebih sebagai dua perempuan yang saling menghormati pencapaian satu sama lain. Pada akhirnya, Nadia menyadari satu hal yang lebih penting dari segalanya, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Dalam perjalanan yang penuh ambisi dan rasa sakit, Nadia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dengan senyum kecil yang tulus, Nadia melihat ke depan, siap menyambut masa depan yang lebih baik, tanpa perlu bersaing, tanpa perlu merendahkan orang lain, dan tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena akhirnya, Nadia sadar bahwa kesuksesan sejati adalah menjadi diri sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan menerima diri dengan penuh cinta. Tamat.